Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Nursyifa Rahayu, selaku pemateri pertama dan pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tata bahasa bebas konteks. Pada tata bahasa reguler, terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya. Nah, kalau pada CFG atau Context Free Grammar, tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Contoh pada aturan A, B. Batasannya hanya ruas kiri A, yaitu sebuah simbol variabel yang non-terminal. Contoh, B, aturan B menjadi C besar, D besar, E kecil, F besar, dan G kecil. Dan aturan D menjadi B besar, C kecil, D besar, dan E kecil. Lebih jelasnya bisa dilihat pada layar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mulyana. Saya akan menjelaskan tentang parsing. Parsing itu sendiri pohon penurunan, derivation tree, parse tree, atau asal mula pohon atau penguraiannya. Berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu tree. Dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel non-terminal menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Contoh, S menurunkan A B besar, A menurunkan A kecil, A kecil, A non-terminal A kecil. B menurunkan B kecil, B besar, non-terminal B kecil. Nah, di sini ada penggambaran pohon penurunan yang memperoleh string A kecil, BB kecil. Oke, di sini gambarannya. S menurunkan A besar, B besar, A besar menurunkan A kecil dan A besar dari kiri. A besar menurunkan A kecil dari kanan. B besar menurunkan B kecil dan B besar. B besar menurunkan lagi B kecil dan B besar. B besar menurunkan B kecil. Proses penurunan terdiri dari leftmost derivation, simbol variabel terkirim yang diperluas terlebih dahulu. Penurunan terkanan. Rightmost derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Contoh, S menurunkan A kecil, AS non-terminal A besar. A menurunkan S besar, B kecil, A besar, non-terminal B A kecil. Untuk memperoleh untai AA kecil, BB kecil, dan AA kecil dari tata bebas konteks di atas, leftmost derivation, S menurunkan A kecil dan AS besar menurunkan A kecil, S besar, B kecil, dan AS besar. Menurunkan AA kecil, B kecil, AS besar, menurunkan AA kecil, BB kecil, A kecil, S besar. Lalu menurunkan lagi AA kecil, BB kecil, AA besar. Rightmost derivation, S menurunkan A kecil, AS besar, lalu menurunkan A kecil, A besar, A kecil. Lalu menurunkan lagi A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan A kecil. Lalu menurunkan lagi A kecil, S besar, BB kecil, AA besar. Lalu menurunkan lagi AA kecil, BB kecil, AA kecil. Contoh, for example. Misal, sebuah tata bahasa bebas konteks memiliki produksi sebagai berikut. S menurunkan A kecil, B besar, non-terminal B kecil, A besar. A menurunkan A kecil, non-terminal A kecil, S besar, non-terminal B kecil, AA besar. B menurunkan B kecil, non-terminal B kecil, S besar, non-terminal A kecil,
B besar. Sekian penjelasan dari saya tentang parsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penurunan. Proses penurunan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penurunan terkiri atau leftmost derivation, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua, penurunan tekanan atau rightmost derivation, simbol variabel terkanan yang diperluas lebih dulu. Contoh, S menjadi A kecil, A besar, S besar, dan terminal A. Sedangkan A menjadi S besar, B kecil, A besar, dan terminal B, A kecil. Untuk memperoleh muntai AAB, BBAA dari tata bahasa bebas konteks di atas, leftmost derivation didapatkan S menjadi A kecil, A besar, S besar, yang dimana yang diketahui. Lalu untuk A besar ini diambil dari A yang diketahui menjadi A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan S besar. Lalu kemudian diturunkan kembali menjadi A kecil, B kecil, A kecil, B kecil, A S besar. Yang dimana si S ini diambil dari A ini, yang terminal. Lalu didapatkan AA, BBA kecil, dan S besar. Yang dimana si A ini diturunkan menjadi BA. Yang untuk yang terakhir S ini langsung diturunkan menjadi A dan dapat dihasilkan AA, BBAA. Untuk rightmost derivation sendiri cukup sama untuk hasilnya, cuma perbedaannya di sini untuk leftmost dia mengacu dari variabel terkiri, namun yang rightmost dia yang paling kanan. Nah, S menjadi A kecil, A besar, S besar, yang didapatkan adalah A kecil, A besar, A kecil, yang dimana S ini langsung didapatkan non terminal. Lalu yang kedua, selanjutnya A kecil, S besar, B kecil, A besar, dan A kecil, yang dimana si A ini didapatkan oleh S, yang didapatkan oleh ini. Lalu selanjutnya menjadi A, B, B, A, A. Contoh soal untuk tata bahasa bebas konteks memiliki produksi sebagai berikut. S menjadi A besar, A menjadi A besar, non-terminal A, non-terminal B A besar, dan non-terminal A besar dan B kecil. Gambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai atau string BB, AB, AA, BA. Nah, di sini sudah terlampir gambar pohon penurunannya, yang dimana si S ini yang si A ini dia diambil dari ini A yang menjadi A ini, A besar ini menjadi B kecil dan juga A besar. Nah, si A besar ini diturunkan kembali menjadi B kecil dan juga A besar. Nah, sedangkan A besar ini menjadi A. Nah, untuk yang A yang kedua, dia itu sama seperti yang sebelah kiri tadi, yang sebelah sini. Dia diturunkan menjadi B kecil, A besar, lalu diturunkan kembali yang A besar ini menjadi 3 turunan, yaitu A besar menjadi A kecil, A besar menjadi A kecil, A besar menjadi B kecil, dan A besar menjadi A kecil. Nah, di mana didapatkan yang paling kiri leftmost derivation menjadi BBA, BAA, BA. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari pengucapan atau penjelasan tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Pada pohon penurunan terdapat istilah ambiguitas. Ambiguitas terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai atau string. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S non-terminal menurunkan A non-terminal dan B non-terminal, A non-terminal menurunkan A terminal, B non-terminal menurunkan A terminal. Untuk memperoleh untai A dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, S non-terminal menurunkan A non-terminal, maka diturunkan lagi menjadi A terminal. Yang kedua, S non-terminal menurunkan B non-terminal, diturunkan lagi menjadi A terminal. Contoh lain, terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi S menurunkan SBS dan SCS serta A. Kita bisa menurunkan untai A, B, A, C, A dalam dua cara, yaitu dengan cara rightmost derivation dan leftmost derivation. Yang pertama, kita akan menggunakan cara rightmost derivation, di mana simbol variabel terkanan yang diperluas. Dapat dilihat dari pohon penurunan berikut ini agar lebih jelas. Nah, di sini kan ada S non-terminal, maka S non-terminal ini diturunkan menjadi S non-terminal, B terminal, dan S non-terminal. Karena kita akan mengerjakan dengan rightmost derivation, maka bagian kanan yang diperluas. Di sini ada S non-terminal, diturunkan lagi menjadi S non-terminal, C terminal, dan S non-terminal, dan variabel-variabel yang bernilai non-terminal diturunkan terus hingga variabel tersebut terminal. Maka dapat dihasilkan A, B, A, C, A. Cara yang kedua menggunakan leftmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diperluas, sama seperti rightmost derivation. Jadi simbol-simbol non-terminal tersebut diturunkan hingga variabel-variabel yang dihasilkan menjadi terminal semua. Maka dapat kita lihat bahwa untuk untai yang sama string A, B, A, C, A dapat dibuat pohon penurunan yang berbeda. Dapat dikatakan tata bahasa bebas konteks tersebut ambigu. Jadi, untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan, dan dalam susunannya tersebut akan menemukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Nujifah Rahayu dengan NIM 1813510022. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Pada soal telah terdapat aturan-aturan serta kita disuruh mencoba membuktikan menggunakan parsing tree apakah dari aturan-aturan tersebut terdapat salah satu turunannya yang ialah AA kecil, BB kecil, AA kecil. Langsung saja, saya menuliskan S di sini karena di parsing tree biasanya sebuah start atau sebuah awal itu ditandai dengan S. Di sini S ada dua aturan. Yang pertama itu A kecil, A besar, S besar, dan S bisa diturunkan menjadi A kecil. Di sini karena kita akan mencoba membuktikan turunannya ialah string A kecil, BB kecil, AA kecil, saya menggunakan A kecil, A besar, dan F besar. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan metode leftmost derivation, di mana
kita akan menyelesaikan turunannya dari yang paling kiri. Saya telah menuliskan A kecil, A besar, dan S besar. A kecil di sini telah diturunkan dan tidak bisa diturunkan kembali. Lalu A besar, kita mencoba menurunkannya terlebih dahulu daripada S besar. Kenapa? Saya ingatkan kembali, karena kita di sini menggunakan leftmost derivation, kita akan menurunkannya dari sisi yang paling kiri. Sedangkan sisi yang paling kiri itu ialah A kecil, di mana tidak bisa diturunkan lagi, maka sisi kedua yang paling kiri ialah A besar. Pada A besar, aturannya, di situ saya mendapat kesalahan, penulisannya 2 kali. Jadi sebenarnya A besar itu ada penurunannya 3 aturan. Yang pertama, S besar B kecil A besar. Yang kedua, S besar S besar. Dan yang ketiga menjadi B kecil A kecil. Nah, di sini saya menurunkan A menjadi S besar, B kecil, dan A besar. Lalu, S besar saya turunkan kembali menjadi A kecil. Mengapa tidak menurunkannya menjadi A kecil, A besar, dan S besar? Karena jika menggunakan A kecil, A besar, dan S besar akan rumit kembali atau tidak akan mendapatkan A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. String yang sebelumnya ada di soal. Lalu, A besar juga dapat diturunkan menjadi B kecil. B kecil tidak bisa diturunkan lagi. Beralih pada A besar. A besar di sini bisa diturunkan menjadi B kecil, A kecil. Sebelum dilanjut ke penurunan S besar yang paling sebelah kanan, kita bisa mengecek bahwa kita telah mendapatkan string yaitu A kecil, B kecil, B kecil, dan A kecil. Di mana kita hanya membutuhkan satu lagi A kecil. Lalu S besar yang paling kanan kita turunkan menjadi A kecil sesuai dengan aturan yang ada di layar. Begitu cara menurunkan parsing tree menggunakan metode leftmost derivation. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.